Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman semuanya dan Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhilzam Nuzuli dari kelas B5 semester 5 dengan NIM 23811300189. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak Otong Bustomi LCMAG. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mengulas ulang materi-materi yang telah kita pelajari selama 12 pertemuan ini, mulai dari pertemuan kedua hingga pertemuan ke-10. Kita akan membedah konsep fikih secara utuh, mulai dari dasar hukumnya, sejarah madhab, hingga penerapannya dalam ibadah, ekonomi, keluarga, serta hukum pidana. Mengapa ini penting? Karena fikih adalah sebagai sistem operasi kehidupan kita sebagai muslim. Langsung saja mari kita masuk ke pembahasannya. Teman-teman, ibarat sebuah bangunan, fikih itu adalah tembok dan atap. Tetapi bangunan yang kokoh perlu ada pondasi. Nah, pondasi hukum Islam itu disebut usul fikih. Usul fikih itu membahas tentang dari mana hukum itu diambil. Ada 4 sumber hukum Islam yang saat ini disepakati oleh para ulama. Pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum primer. Lalu yang kedua ada As-Sunnah atau hadis Nabi. Yang ketiga ada ijma atau kesepakatan para ulama mujtahid. Dan yang keempat adalah qiyas. Qiyas yaitu metode analogi untuk kasus-kasus baru yang belum ada pada zaman Nabi. Lalu bagaimana dengan masalah modern? Disinilah peran ijtihad dengan metode seperti istihsan atau maslahah mursalah untuk menjawab berbagai tantangan zaman. Dari proses penggalian hukum tadi lahirlah keragaman pendapat yang kita sebut sebagai madhab. Dalam sejarah hukum Islam ada 4 madhab besar yang kita pelajari. Ada madhab Hanafi yang disebut rasional, madhab Maliki yang berpegang pada tradisi Madinah, madhab Syafi'i yang moderat, lalu madhab Hanbali yang sangat tekstual. Poin pentingnya adalah perbedaan madhab ini adalah rahmat dan kekayaan intelektual Islam, bukan alasan untuk perpecahan. Kita belajar perbandingan madhab untuk menumbuhkan sikap toleransi. Sekarang kita masuk ke aspek penerapannya. Yang pertama adalah fikih ibadah yang mengatur hubungan vertikal kita dengan Allah, mulai dari thaharah, sholat, zakat, puasa, hingga haji. Prinsip utama dalam fikih ibadah adalah peraturan mutlak. Hukum asal ibadah asalnya haram atau terlarang, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Artinya kita tidak boleh
mencontohkan atau membuat tata cara ibadah baru selain yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menjaga kemurnian agama kita. Berbeda dengan ibadah, aspek selanjutnya adalah fikih muamalah, yaitu hukum bisnis Islam. Ini mengatur hubungan antar manusia. Di sini kaidahnya justru terbalik. Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi transaksi modern seperti jual beli online, e-wallet, bisnis online, itu hukum asalnya boleh selama tidak ada unsur maghrib atau judi, riba, atau gharar, ketidakjelasan. Fikih muamalah ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendukung kemajuan ekonomi. Selanjutnya, fikih juga termasuk ke ranah yang personal, yaitu fikih keluarga, yaitu membahas pernikahan, hak suami istri, hingga waris. Tujuannya untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan yang terakhir ada fikih jinayah, ya, atau hukum pidana Islam. Mungkin kita sering mendengar kisos atau hudud. Perlu diingat, tujuan utama hukum pidana Islam bukan untuk kekejaman, tetapi sebagai pencegah dan penebus. Hukum ini ada untuk melindungi 5 hak dasar manusia. Yang pertama, menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari, fikih Islam itu komprehensif atau menyeluruh, mengatur dari kita bangun tidur hingga urusan negara. Yang kedua, fikih itu dinamis, bisa beradaptasi dengan zaman melalui pintu ijtihad, terutama dalam masalah muamalah. Semoga rangkuman materi fikih ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Otom Bustomi atas bimbingannya selama perkuliahan ini. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.